Oke bang, udah. Perlu. Ya bang, dari apa hasil laporan belakangnya ke Mabes tadi kayak gimana? Baru. Oh masih. Oh bentar. Masih ada 3 lagi di parkiran. Oh masih nunggu lagi. Nanggung. Iya. Iya. Cincinnya ngeri. Ampun ya bang. Siapa lagi? Udah nih. Ada lu kan belum ready, bentar. Udah semuanya. Yo ready? Oke, Ya. bang, kita itu langkahnya akhirnya melaporkan ke Mabes nih seperti apa sih yang mendorong akhirnya dilaporkan video itu akun itu ke Mabes. Ya. Perkenalkan, saya Adel Betempuri Amran, sarjana hukum, menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pekat Indonesia Bersatu. Bersama ini, organisasi Pekat Indonesia Bersatu sangat sedih dan prihatin terhadap video yang viral kemarin melalui media Twitter ya. Kita sebagai kontrol dari fungsi sosial di masyarakat akhirnya sepakat untuk mengambil satu sikap agar video atau konten-konten seperti ini tidak lagi beredar di media sosial, karena kami berpikir adalah dampak dari video ini adalah ke generasi muda kita di seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita konsen lagi sekarang ini? Karena sudah sering kali nih video-video seperti ini. Terus apa sih tindakan hukum, apa sih apa namanya, buat efek jerah pelaku-pelaku seperti ini, buat apa sih yang sudah dilakukan sehingga supaya tidak ada lagi nanti ini hal-hal yang seperti ini muncul kembali gitu loh. Nah, akhirnya kita sepakat untuk melaporkan informasi yang kita terima ini melalui Bareskrim Mabes Polri, melalui laporan informasi namanya. Terserah nanti kepada penyidik bagaimana itu dia menyidik atau memeriksa terhadap terkait dengan peristiwa hukum ini. Kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Itu sih. Dan tadi di Mabes diterima oleh siapa? Ya baik, tadi kami ke Mabes Polri. Pertama perlu saya sampaikan, saya Risman Hasibuan sebagai Wakil Ketua Umum DPP Pekat Indonesia Bersatu. Karena ini aspirasi dari teman-teman seluruh Indonesia. Tadinya mereka melaporkan ke Polda masing-masing. Hanya kita melalui rapat DPP dan Lembaga Bantuan Hukum, kita saja yang melaporkan ke Mabes Polri supaya kasus ini satu pintu dan kita bisa saling koordinasi antara pihak penegak hukum sama ormas. Kita kenapa melaporkan? Karena bentuk kepedulian kita sebagai organisasi masyarakat dalam bentuk kontrol sosial. Tadi kita laporkan ke Bareskrim, ke laporan informasi, karena sudah kita koordinasikan juga kepada pihak Bareskrim dan alhamdulillah diterima di lantai 2 di Bareskrim Mabes Polri. Dan kita minta kalau bisa, karena ini kasusnya menjadi atensi publik dan menjadi perhatian nasional, karena ini pornografi dan porno aksi, kita minta pada Bapak Kapolri, pada Bapak Kabar Eskrim juga untuk segera bisa menangkap para pelaku yang mengedarkan video tersebut dan memeriksa oknum artis inisial RK dalam video tersebut, para pelaku.
Kenapa demikian? Karena kami punya pengalaman masa lalu, beberapa tahun yang lalu kami juga melaporkan artis Gisel di Polda Metro Jaya yang sampai saat ini kasus tersebut ya kami lihat jalan di tempat, tidak ada kepastian hukum. Maka kami minta juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya yang baru, Pak Karyoto, supaya kasusnya Gisel juga yang saat ini kan statusnya sudah tersangka, perlu juga dijelaskan di publik itu kenapa sampai saat ini tidak ada penahanan kepada pihak-pihak terkait gitu. Maka harapan kita terkait dengan laporan di Barreskrim Mabes Polri, mungkin kita minta agar penegak hukum bisa bekerja ekstra untuk bisa menangkap para pelaku-pelaku pornografi tersebut sehingga tidak merusak generasi muda bangsa Indonesia. Artinya ada rasa kecewa ya kalau kasus ini kemarin aja belum ditangani, kemudian ini dilaporkan lagi. Seperti apa sih? Iya pasti kecewa. Kami pasti kecewa. Kenapa? Kenapa kasusnya yang kita pernah laporkan dan kita pernah demo berapa kali di Polda Metro Jaya juga itu, padahal kan kasusnya yang kita laporkan pas saat itu kan artisnya kan Gisel itu, ya, dan sudah tersangka dan itu sudah menjadi perhatian publik. Dan hari ini terulang kembali gitu. Terulang kembali ada video yang tersebar, video pornografi, dan saat ini menjadi perhatian nasional dan perhatian netizen juga. Ya harusnya penegakan hukum, aparat penegak hukum mengambil langkah cepat, tegas dan tepat untuk menangkap para pelaku. Ya kan? Contohnya kan dulu artis Ariel kan ditahan. Ya kan? Kenapa Ariel bisa ditahan? Terus yang begini-beginian termasuk Gisel nggak ditahan. Nah, ini ada apa ini kan itu? Ya kan? Berarti ada proses yang kami curigai ada permainan-permainan juga oleh oknum-oknum tertentu, ya kan, sehingga kasus ini nggak dituntaskan. Maka harapan besar kita melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri, harapan kita kepada Bapak Kapolri dan kepada Bapak Kabarreskrim usut tuntas kasus ini dan kemudian ke depan jangan lagi ada kasus-kasus seperti ini sehingga bisa merusak generasi bangsa Indonesia. Nah itu harapan kita. Seandainya ini masih mengalami hambatan juga, artinya tidak pembiaran gitu, apa yang harus dilakukan? Kita akan lakukan demo, kita akan konsultasi seluruh teman-teman kita, ya kan, dan kita akan pressure juga ke Mabes Polri gitu, untuk persoalan ini harus diselesaikan. Tapi harapan kita semoga dalam waktu cepat yang pengedar penyebar video tersebut bisa ditangkap dan oknum artis yang ada di video tersebut bisa diperiksa dan diproses. Abangnya sendiri sempat untuk artisnya sendiri sempat mengenal langsung nggak sendiri? Oke, kalau kita lihat secara garis besar ya kita masih inisial RK dan kita minta ya segeralah kasus ini diungkapkan dan kita minta lewat jumpa pers ini untuk media juga tolong juga tanyakan kepada Kapolda Metro Jaya yang baru, ya kan, sampai di mana kasusnya Gisel gitu, ya kan, karena ini kan menjadi perhatian publik saat kasus itu mencuat gitu. Dan sampai sekarang nggak ada kejelasan itu. Apa ada rencana untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih bahwa ini memang artis si kasus tersebut? Ya gitu. kita nanti lihat proses hukum lah berjalan. Kan ada ahli yang bisa mengetahui terkait dengan wajah tersebut kan itu. Yang pastinya pihak-pihak yang ada dalam video tersebut dipanggil dan karena ini sudah pelanggaran ITE, penyebar pertama kali video tersebut sampai bisa perhatian nasional dan menjadi perhatian publik. Ini sangat memalukan untuk bangsa Indonesia. Oke. Terima kasih ya. Lihat bang itu ya bang. Iya laporannya. Ini Bang. Sini bang, tahan ya bang. Itu laporan hari ini yang diterima Mabes Polri. Barreskrim Mabes Polri. Iya. Tahan ya bang, tahan. Tadi berarti bang ya? Tadi Naik bang, naik dulu, naik dikit ya. kita kan tadi seperti siluman juga. Iya, waduh. Izin, Silat ya, ntar ya. Iya, siap. Halaman belakangnya bang. Ya? Halaman belakang ya, siap. Beliau Direktur LBH-nya, Lembaga Bantuan Hukumnya. Di laporan tadi diterima Pak. Terima laporan informasi langsung ke Barreskrim. Pasal yang bahas diadukan apa Bang? Ya kita minta pasal yang bisa diterapkan nanti ya adalah ITE juga gitu. Karena ini kan penyebaran informasi lewat elektronik kan itu. Iya. Untuk bukti-bukti sendiri bang? Oh, kami udah siapkan juga bukti. Video yang 47 detik atau Ya, ada yang di Ya kita lagi ngomongin yang baru kan itu. Halaman depan bang. Ayo.
Tahan ya bang, tahan. Bang, satu lagi, untuk akunnya sendiri sudah dideteksi belum sih berapa akun yang menyebarkan video-video? Kita serahkan aja ke Baris Krim Mabes Polri, kan mereka punya alat yang canggih, mereka juga penyidik yang andal kan itu. Jadi harapan kita adalah pelaku ini ditangkap semua, kan itu. Dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya, belum teman-teman pers media hari ini minta wawancara Kapolda Metro Jaya terkait dengan kasusnya Gisel. Sampai di mana? Gitu, jangan sampai terulang kan itu kasus ini, biarkan bagus negara ini kalau memang begitu kita buat aja negara Texas kan itu. Bebas semua. Oke.